dari candle hari terakhir ya, BRI ini kan menyentuh area MA 200. Nah, ini dari garis MA bisa terlihat hari ini menolak turun. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Nah, untuk gabung linknya ada di deskripsi. Jadi, yang pertama kita akan membahas IHSG terlebih dahulu. Untuk hari ini, IHSG ini melanjutkan pelemahannya dari hari kemarin, yang mana hari kemarin kan ditutup melemah, dan hari ini juga melemah sebesar 1,3%. Nah, gimana nih pergerakan IHSG hari ini? Sebenarnya adanya perlawanan atau adanya pembalikan arah atau bounce ya, dilihat dari candle hari ini berbentuk hammer. Nah, hammer ini menandakan adanya perlawanan dari area bawah, memang dibukakan di area bawah, di area sini ya. Jadi IHSG juga adanya perlawanan atau pembalikan arah. Jadi teman-teman boleh perhatikan supportnya ini kan ada di area apa nih, di area MA 200 ya, garis MA 200 di area sini, ini sebagai area support ya. Dan sebenarnya hari ini menembus area support di 6.800 ya, di 6.882 ini di MA 100 ini sudah ditembus dan hari ini mantul di area sini. Nah, kenapa sih hari ini IHSG juga mantul dan kenapa hari ini juga IHSG 2 hari ini mengalami penurunan, yaitu adanya berita ekonomi secara global juga ya, kita akan bahas di sini, yaitu investor juga harus perlu mengetahui nih, yaitu IHSG ini kan sudah naik tinggi sejak awal tahun April ya, sampai April di 2022 ini, dari awal tahun sampai bulan April ini sudah naik kurang lebih 10%. Nah, inilah memang menyebabkan IHSG ini pada level puncak. Nah, ini menyebabkan adanya taking profit dari para investor ini juga wajar. Nah, kemudian juga adanya hasil FOMC meeting yang mana ini menaikkan suku bunga ya, itu sebesar 50 BPS jadi 1%. Ini merupakan normalisasi tertinggi sejak 40 tahun. Nah, kenapa sih kok The Fed ini menaikkan suku bunga lebih agresif juga? Karena memang inflasi di Amerika Serikat ini sudah tinggi. Nah, kemudian juga nanti diprediksi di bulan depan itu setiap setiap rapat untuk The Fed itu akan minimal menaikkan suku bunga ya sebesar 25 BPS setiap rapat dari tanggal 1 Juni. Ini teman-teman wajib juga perhatikan ya untuk hasil FOMC meeting di bulan depan juga. Nah, kemudian juga ada data yaitu US Treasury Bond Yield ini saat ini sudah di level tertinggi sejak 2008. Ini juga menyebabkan adanya investor itu melirik bond yield ya. Karena apa? Karena memang ketika bond yield naik, saham itu akan turun ya, karena investor itu berpikir karena akan lebih baik investasi di bond yield ya. Jadi lebih aman ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada fenomena yang menyebutkan bahwa adanya sell on May and go away. Ini adalah strategi investor besar di AS sebenarnya cenderung mengamankan uangnya masuk ke obligasi di summer holiday ini, jadi biar aman juga. Nah, kemudian juga teman-teman harus perhatikan ekonomi Indonesia ini mulai pulih ya, yang mana ada data di GP juga ya, ada PMI manufaktur, kemudian inflasi juga ya. Di sini dari yang pertama itu ada PMI manufaktur di Indonesia itu naik ya, angkanya itu 51,9% dibandingkan bulan sebelumnya di 51,3%. Hal ini sebenarnya PMI ini cukup bagus ya, karena angkanya itu masih di atas 50, ini masih cukup menarik. Nah, kemudian juga data inflasi April 2022 ini di atas ekspektasi ya, naiknya itu sebesar 3,47%. Nah, ini juga menyebabkan data inflasi naik karena adanya lebaran dan harga minyak goreng dan Pertamax itu juga naik. Nah, kemudian di GP juga di kuartal 1 ini naik ya, di atas ekspektasi juga, yaitu sebesar 5,1%. Ini menyebabkan data ekonomi juga
ya. Ini faktor-faktor penting nih untuk teman-teman untuk mengetahui arah Indonesia sebenarnya ini akan adanya pemulihan ekonomi ini cukup terbuka lebar ya peluangnya. Jadi jangan terlalu khawatir juga sebenarnya di pasar modal. Namun tetap teman-teman waspada adanya profit taking dan adanya penurunan harga saham ya, karena memang di pasar saham kan tidak selamanya naik. Nah, teman-teman bisa dilihat di area sini ya, untuk harga support di area sini itu diambil dari awal tahun sebenarnya, yaitu dari bulan Januari di sini ya. Inilah IHSG ini di sini dikumpulin ya oleh para investor, dan berikutnya di Februari ini mengalami kenaikan dan ngegas terus sampai di akhir April sebelum Lebaran. Ini kan sudah naik tinggi, jadi wajar-wajar saja ya. Tetap sesuaikan dengan ekspektasi teman-teman ya, jangan agresif terlebih dahulu intinya. Nah, kita lihat nih untuk hammer di sini atau candle terakhir di sini, kita lihat apa sih yang mendrive IHSG hari ini juga ya, karena memang adanya penarikan atau pembalikan arah. Salah satunya dari Big Bang. Nah, kita akan mencoba membahas terlebih dahulu untuk Big Bang-nya. Tapi sebelum membahas Big Bang, nah kita lihat nih untuk transaksi asing hari ini. Ya, kita lihat di sini untuk transaksi asing hari ini adanya net buy ke saham-saham Unilever, MTEK, kemudian ada Pegas juga, ada ADMR, ITMG, Indofood juga ini mengalami kenaikan atau di net buy oleh asing. Namun tidak terlalu tinggi, hanya sebesar 130 miliar. Nah, untuk net sell-nya kita lihat hari ini ada masih didominasi oleh sektor Big Bang ya, terutama dari BCA, BRI, BMRI, Telkom juga. ASII, BBNI di sini mengalami net sell ya oleh asing yang memang cukup tinggi. Inilah yang menyebabkan IHSG juga mengalami penurunan. Namun kita nih sebenarnya mengalami penurunan untuk IHSG atau saham-saham ini, kita boleh nih pilih nih saham-saham yang memang cukup bagus ya untuk investasi jangka panjang juga, salah satunya Big Bang juga. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu dari saham Big Bang, yaitu saham BBCA. Nah, hari ini BBCA sebenarnya minus ya, ditutupnya minus, namun adanya perlawanan atau pembalikan arah ya, didukung dengan volume transaksi yang di atas rata-rata ini juga menyebabkan adanya pembelian juga sebenarnya dari para investor, atau hari ini banyak investor itu mencicil ya untuk harga bawahnya karena memang low-nya hari ini kan di 7.250. Nah, ini sempat menyentuh area ini adalah level harga yang cukup murah atau bagus ya, karena ini di area dekat dengan area support di 7175 ini sebagai area support. Nah, kita lihat nih untuk BCA itu area TP-nya itu ada di area 8.250, namun tetap harus melewati terlebih dahulu 7.600 ini sebagai area fraktal ya. Area fraktal ini harus ditembus terlebih dahulu. Ketika memang ini cukup menarik BCA, maka dia harus ditembus terlebih dahulu. Nah, kita lihat coba untuk analisis dengan garis Fibonacci. Nah, garis Fibonacci juga ini menunjukkan area 38,2%, yaitu di 7.355 ini sebagai area support ya. Hari ini sudah ditembus, namun adanya pembalikan arah ini cukup menarik. Karena apa? Karena memang Fibonacci di 7.355 ini tidak mau dibawa turun atau menolak turun ya. Ini menyebabkan juga adanya perlawanan. Nah, cukup menarik sebenarnya kita ambil untuk support untuk BCA itu ada di area 7.355. Nah, cara menggunakan Fibonacci teman-teman boleh lihat di sini adanya garis ya. Ini sebagai area perlawanan juga atau memang support dan resisten. Ketika harga ini naik atau ketika harga ini turunnya sampai mana? Ini bisa menentukan area support dan area resisten. Nah, untuk cara baca Fibonacci, teman-teman juga bisa lihat video sebelumnya, yaitu menggunakan bot ya. Ini cara penggunaan bot dengan Fibonacci, teman-teman bisa dicek videonya ya. Nah, kita lihat nih di sini untuk area support BCA itu ada di 7.355 ini sebagai area support, dan kemana nih arahnya untuk BCA sendiri? Nah, untuk BCA ini masih ada area level support ya di area 7.355 ini sebagai support pendek. Nah, untuk area resisten pendeknya ada di mana? Area resisten pendeknya ada di 7.697. Nah, ini mirip-mirip ya dari chart di day trend di sini. Di sini di area 7.600 di 7.625 sebagai fraktal bawahnya.
Dan dari Fibonacci juga sama, yaitu 7.690-an. Nah, intinya di area 7.650-an sampai di 90-an, ini adalah area resisten kuat juga, yang mana banyak investor juga mengkoleksi saham BCA itu di area tersebut ya. Ini menyebabkan juga adanya perlawanan ya, gagal untuk downtrend ke bawah, yaitu di area 7.355 ini menolak turun. Nah, ini untuk analisanya, jadi bagi teman-teman ini boleh mengkoleksi terlebih dahulu atau mencicil ya, bila memang teman-teman suka untuk investasi jangka panjang ya, atau memang suka untuk Big Bang-nya, ini boleh teman-teman kesempatan buy on weakness di area sini ya, di area support yaitu di 7.355. Nah, ini untuk sebagai pertimbangan teman-teman ya. Nah, untuk stokastik RSI memang ini masih turun ke bawah karena memang dua hari ini mengalami penurunan. Jadi tetap ya teman-teman jangan terlalu agresif. Intinya kalau memang mau mencicil saham BCA ya silakan dicicil, jangan all in intinya. Nah, untuk asing hari ini seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, untuk BBCA ini mengalami net sale sebesar 920 miliar ya. Dilanjutkan dari kemarin kan tanggal 9 1,3 triliun, kemudian hari ini 920 miliar. Intinya di sini 2 triliun ini sudah pergi atau sudah hilang dari saham BCA. Nah, siapa sih pelakunya? Atau kita lihat dari broker summary di sini, adanya broker summary, kita lihat di sini ada ZP, ada AK, MG juga, dan NI. Di sini juga bisa dilihat. Nah, ada MG, ini teman-teman bisa terlihat. Ada AK juga di sini, adanya akumulasi ya. Di sini sebenarnya ZP ini distribusi ya, tapi teman-teman bisa lihat di sini ada buyer juga untuk ZP. Nah, ada DX juga. Kemudian KZ juga nih, hati-hati ini ada distribusi, dan di sini sebenarnya kita bisa lihat nih adanya buy on weakness dari para investor juga, terutama di sini dari asing juga ada buy on weakness-nya di area sini. Dilihat dari buy on weakness di area 721 ya, di sini 721 miliar untuk buy-nya, dan sell-nya memang lebih tinggi. Jadi sebenarnya di sini ada distribusi, namun juga adanya buy on weakness oleh para investor asing juga bisa dilihat dari transaksi histori hari ini. Nah, ini untuk saham BCA. Nah, berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya, yaitu ada saham BBRI. Ya, untuk saham BBRI hari ini juga mengalami koreksian ya, cukup dalam juga hari ini dibukanya, yaitu low-nya di 4.260. Ini angka yang cukup bagus bila teman-teman hari ini mendapatkan saham BRI dengan buy on weakness ya untuk strateginya. Nah, ini juga cukup menarik ya sebenarnya BRI. Ini teman-teman bisa lakukan buy on weakness. Memang asing ini masih keluar dari saham BBRI juga, tapi teman-teman boleh mengkoleksi saham-saham ini untuk long investasi jangka panjang. Ini cukup menarik ya untuk mendapatkan harga di area sekarang juga di area 4.400-an. Nah, gimana nih untuk analisisnya hari ini? BRI kan naik minus sebesar 2,4%. Nah, ini juga relate dengan IHSG, yang mana IHSG juga kan tadi adanya pembalikan arah, dan ini juga disebabkan oleh saham Big Bang juga. Nah, ini salah satunya BRI juga. Nah, gimana nih untuk analisisnya dari BRI? Nah, kita lihat hari ini dari candle hari terakhir ya, BRI ini kan menyentuh area MA 200. Nah, ini dari garis MA bisa terlihat hari ini menolak turun ya, karena memang sudah turun ke area sini di area garis MA 200 di 4.290, low-nya itu di 4.260, dan di sini banyak yang melakukan pembelian juga. Nah, ini cukup menarik karena memang masih mengumpulkan barang di area sini ya. Ini untuk IHSG sama juga, dan untuk BRI bagaimana untuk analisisnya? Nah, kita lihat nih. Untuk analisis dari BRI, supportnya ada di mana? Nah, kita ambil support dari garis retracement Fibonacci di 61,8% di area 4.374. Ini sebagai area resistennya, bisa dilihat teman-teman, ini sebagai area resisten, area support di area sini. Dan untuk area resisten pendeknya ada di mana? Area resisten pendeknya kita ambil dari garis 4.490 ya di area sini, namun kita perpanjang saja di area 4.600. Nah, karena apa? Karena 4.600 ini adalah garis retracement
apa 38,2 di area sini, di garis hijau ini adalah garis retracement 38,2. Nah, kita tahu cara baca Fibonacci ini kan cukup menarik nih untuk area garis Fibo di 38,2. Nah, ini juga menjadi area resisten untuk BRI. Bagi teman-teman yang memang sudah punya untuk BRI untuk investasi jangka panjang, ini strateginya hold saja. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum punya, boleh strateginya kesempatan untuk mengumpulkan buy on area weakness di area sini, di area support ya. Sepanjang dia tidak melewati garis MA200 ya ini teman-teman boleh untuk melakukan aksi beli juga. Nah, untuk transaksi terakhir ini kan memang seperti ini ya, dari volume juga ini di bawah rata-rata sebenarnya, dan juga stokastik RSI ini sudah di bawah area jenuh jual. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman area buy on weakness. Nah, gimana nih untuk transaksi asing hari ini? Adanya net sell sebesar 538 miliar ini keluar dari BRI, dan kita lihat hari ini broker summary hari ini ya. Di sini ada AK, kemudian ada MG, BK, YUPD, dan adanya pembelian juga dari AK. Di sini adanya akumulasi, namun ada distribusi dari KZ. Ini menyebabkan saham BRI juga mengalami penurunan yang cukup dalam ya, karena memang adanya distribusi dari KZ. Tapi ini AK juga masih melakukan pembelian ya di area sini karena tidak ada sellernya dari AK. Jadi ini kesempatan juga nih untuk teman-teman bisa melirik saham salah satunya BRI juga. Nah, ini untuk saham BRI. Berikutnya kita lihat dari saham lainnya, itu ada saham BMRI. Ya, BMRI juga pergerakannya ini sama hari ini ya. Ini relate juga dengan ISG, adanya pantulan juga untuk BMRI. Hari ini kita jelaskan nih untuk BMRI strateginya gimana. Sekali lagi ini bagi teman-teman yang memang suka untuk investasi jangka panjang, BMRI juga boleh dilirik ya. Dari sisi sini fraktal ini masih di area fraktal tengah untuk BMRI masih cukup menarik ya. Ini masih berjuang untuk lanjut atau balik ke area trendline yang ada di area sini. Teman-teman bisa lihat ini adalah garis trendline-nya. Ketika dia masuk ke garis trendline ini boleh teman-teman lirik kembali. Nah, ini strateginya sama untuk buy on weakness juga. Nah, kita lihat nih untuk transaksinya atau analisis dari garis Fibonacci di sini. Nah, untuk garis Fibonacci untuk untuk BMRI ini supportnya ada di mana? Supportnya ada di 7757. Ini sebagai area support untuk BMRI ya. Untuk area resistennya ada di 8260. Ini sebagai area resisten pendek. Jadi teman-teman kalau mau buy, tunggu boleh di area support di 7757 di area sini sebagai area support. Namun kalau dikasih ya, kalau memang belum dikasih, boleh cicil dulu ya, boleh saja tunggu di area sini, dekat area sini boleh cicil. Nah, volume transaksi memang kan di atas rata-rata sedikit atau memang ini sesuai rata-rata ya, bisa dilihat hari ini. Nah, untuk MACD ini masih melanjutkan kenaikan, ini cukup menarik juga ya secara garis MACD. Nah, kemudian juga teman-teman bisa dilihat untuk stokastik RSI ini di atas 30, ini masih cenderung menurun ke bawah memang ya pada dasarnya, tapi ini teman-teman kesempatan untuk buy on weakness saja. Cicil beli, jangan terlalu agresif. Ingat sekali lagi ya, untuk pembeliannya ya minimal kalau teman-teman mau mencicil untuk jangka panjang ya jangan all in ya untuk kesempatan hari ini ya. Nah, untuk BMRI gimana nih transaksi untuk asingnya juga hari ini adanya net sell sebesar 530 miliar. Nah, untuk broker summary hari ini ada MG, kemudian ada BK, ada AK, YU juga di sini bisa dilihat. Ada ada seller dari sini CS, kemudian ada ZP juga ini melakukan penjualan, tapi adanya akumulasi dari BK bisa terlihat di sini. BK ini masih melakukan akumulasi ya. Di sini memang ada seller tapi tidak terlalu signifikan. Nah, bisa dilihat untuk BK-nya ya. Nah, ini untuk saham BMRI seperti ini, silakan dicatat area support dan area resistennya. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham BBNI. Ya, BBNI kita lihat juga hari ini relate ya atau mantul dari area supportnya. Nah, area support dari saham BNI itu ada di mana? Supportnya ada di 8.225. Ini sebagai area support, teman-teman bisa catat yaitu 8.225
75 bisa diambil, atau teman-teman catat saja ambil dari garis fraktal, yaitu fraktal bawah harganya 8.325 di area sini. Ini sebagai area support. Memang volume transaksi hari ini rendah ya, di bawah rata-rata, ini tidak terlalu tinggi, namun teman-teman boleh lirik sebenarnya untuk buy on weakness-nya atau area tunggu area supportnya. Nah, volume transaksi di bawah rata-rata, dan untuk stokastik RSI ini masih adanya di area oversold ya, di area sini teman-teman boleh lirik nih untuk berikutnya. Nah, untuk stokastik juga seperti itu, dan kita lihat di sini untuk garis Fibonacci, dia menolak turun dari area 38,2% di area sini, di garis hijau teman-teman ya. Ingat teman-teman, untuk Fibonacci itu kita fokus di garis 38,2 dan 61,8. Nah, ini sebagai area support di area garis Fibonacci di area 8.620 di area sini. Jadi teman-teman boleh catat area supportnya. Untuk area resistennya masih sama di area 9 ribuan ya, di area sini. Jadi ini untuk area level resisten pendeknya untuk saham BBNI juga. Nah, ini untuk transaksi asing bagaimana hari ini. Kita lihat BNI hari ini adanya net sale sebesar 162 miliar, dan hari ini adanya broker transaksi hari ini adanya ini pembelian juga dari NI juga, ada DX juga, kemudian ada BK juga, ada AK ini masih melakukan pembelian. Nah, adanya distribusi dari CS ini wajar karena memang ini banyak sekali asing juga melakukan penjualannya. Nah, dari KZ juga sama, ini adanya distribusi. AK juga sama, ini masih melakukan distribusi. Jadi tetap teman-teman strateginya menunggu area support ya. Kalau memang teman-teman suka juga untuk investasi jangka panjang, ini boleh diperhatikan saham-saham berikut.